Kita bukan nyakitin orang untuk kriminal loh. Kita kan sport. Kita gebuk-gebukan mungkin berdarah. Selesai kita rangkulan ya udah selesai. Dan sport. Jadi kalau memang ini adalah sport yang gue suka, istri gue sih mendukung dengan 100%. Orang tua gue juga mendukung, mungkin ibu gue yang selalu kayak kapan nih mau udahan karena ibu gue nggak terlalu suka dengan olahraga impact gitu, olahraga action gitu. Nah kalau dibilang nggak takut resikonya, seperti yang gue udah bilang tahun lalu sih, ya laki-laki tanpa luka itu laki-laki tanpa cerita, men. Kalau untuk bela diri, gue mulai dari gue kelas 4 SD. Tetapi itu bukan MMA, itu dulu taekwondo. Gue dulu di Surabaya, memang gue dulu taekwondo dan serius sampai ke atlet juga. Saya sering mengikuti untuk kejuaraan daerah, kejuaraan cabang, dan saya sering juga menang pada saat itu. Cuman pada saat saya pindah ke Jakarta, saya tidak punya komunitas taekwondo itu lagi, jadi saya berhenti. Waktu itu di tahun 2010-2011 saya mulai ikut Muay Thai. Tetapi biasanya waktu itu di salah satu camp di Pondok Indah saya latihan. Tapi di tempat itu bukan cuma ada Muay Thai, ada juga MMA. MMA ini seperti ini loh. Kita bukan cuma Muay Thai, kita bukan cuma striking, tetapi bagaimana kalau kita di drag ke bawah, ke ground fighting. Gue di situ merasa kayak oh iya ya, kayak gue bisa di atas pun di bawah gue belum tentu bisa. Nah dari situ gue tertarik untuk masuk ke dunia MMA, belajar MMA-nya, bukan Brazilian Jiu-Jitsu dulu, MMA-nya aja. Sampai gue ketemu dengan coach gue, Max Metino. Waktu itu kebetulan kita lagi ada seminar tentang MMA dan Brazilian Jiu-Jitsu. Nah dari situ coach Max lebih menjelaskan tentang Brazilian Jiu-Jitsu-nya, tentang submission-nya, tentang ground control-nya, sweep dan segala macam positioning. Itu membuat gue tertarik pada saat itu. MMA bukan cuma ground and pound, bukan cuma kita bawa ke bawah, tetapi ada yang lebih bahaya lagi, yaitu ground control, submission, dan juga sweeping. Dan gue tertarik pada saat itu untuk mempelajari. Akhirnya join dengan tim ini mungkin 2 tahun kebelakang lah. Kenapa gue mau masuk ke dunia MMA? Karena menurut gue MMA itu bukan cuma sekedar martial arts, tapi dengan gue berlatih di Team Warrior, gue ngerasa membuat diri gue menjadi lebih baik dari segala macam hal. Disiplin, tiap hari lo harus datang pagi, dan lo tahu kalau lo bakalan habis latihan di sini, lo bakalan tenaga lo bahkan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi satu harian rasanya. Tapi lo tetap datang. Karena ya kalau gue nggak mau ngerasain rasa takut, ya gue nggak usah datang, tidur aja di rumah. Tapi itu akan menjadi buruk buat gue kalau gue nggak latihan. If you're not train hard, then your fight is gonna be hard, man. Makanya kenapa ada istilahnya train hard, fight easy. Dan yang dimaksud train hard tuh ya segini, ya lebih hard lagi. Selain masalah lo belajar untuk self defense, lo belajar untuk fisik lo menjadi lebih baik, dan endurance lo juga menjadi lebih baik, sebagai pribadi lo juga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Lo secara mental juga menjadi orang yang lebih baik. Itu yang membuat gue kenapa gue memilih olahraga ini, untuk membuat diri gue menjadi lebih baik daripada diri gue yang sebelumnya. Ya yang pasti perasaannya excited banget, karena akhirnya setelah 1 tahun gue bisa lebih dari setahun, akhirnya gue bisa kembali lagi untuk fight lagi di Octagon. Kalau soal siapapun lawannya, gue tetap akan berusaha untuk persiapannya akan semaksimal mungkin. Karena gue nggak mau meremehkan, gue juga nggak mau terlalu kalau gue terlalu kayak ngeliatin terus kayak lawan gue persiapannya bagaimana, itu ujung-ujungnya ntar jadi stres sendiri, impactnya kemana-mana. Lo jadi susah tidur, yang mana lo nanti besok pagi lo harus latihan lagi, tiap hari lo harus latihan lagi. Akhirnya ujung-ujungnya restnya nggak maksimal, latihannya juga jadi nggak maksimal. Jadi daripada kayak gitu, gue lebih baik kayak udahlah nggak usah dilihat. Soal
strateginya apa, gue serahkan kepada tim Warrior, Coach Max Metino, biar dia yang memberikan menu-menunya untuk latihan saya. Jadi gue jalanin aja. Kalau dibilang kemarin fight gue terlalu cepat dan segala macam, di dalam fight, di dalam oktagon, I don't plan anything. Gue nggak punya plan. Yang gue tahu ya cuman apa yang gue pelajarin, ya gue akan lakukan semaksimal mungkin di sini. Dan pada saat itu ternyata terlalu cepat, well maybe that's my lucky day. Dan gue tidak berharap untuk terjadi, ya kalau memang terjadi hal yang sama, ya well it's my lucky day again. Good for me. Tapi kalau misalnya ternyata lebih lama, yang penting adalah preparation gue udah maksimal. Kalau sampai separah cedera seperti kayak patah atau apa, gue rasa di One Pride juga dari tim referee dan segala macamnya itu orang-orang yang sudah terlatih dan sudah profesional. Otomatis mereka juga bisa melihat kalau dalam kondisi kita sampai parah dan kitanya tidak tap. Gue rasa mereka juga akan sudah stop dari awal. Jadi untuk masalah safety sebenarnya di One Pride juga, ya walaupun tetap yang namanya accident could happen gitu kan. Jadi tetap dari kitanya juga, ya makanya harus latihan yang maksimal lah supaya pada saat fight ya lo udah siap untuk apapun yang akan terjadi nanti gitu. Nah kalau dibilang nggak takut resikonya, seperti yang gue udah bilang tahun lalu sih, ya laki-laki tanpa luka itu laki-laki tanpa cerita men. Ya kan, ya masalah luka, men gue bisa bilang di oktagon sama latihan gue di Warrior, gue lebih takut latihan di Warrior. You know what, di latihan di Warrior gue udah luka-luka semua, kaki gue biru di sini, biru di sana. Men, ini lebih sakit daripada di One Pride nanti. Jadi kalau gue bisa ngelewatin ini, gue ngerasa gue nggak akan takut di One Pride gitu. Itu mentalitas yang ada di gue. Jadi kayak seperti yang gue bilang tadi, dengan olahraga MMA ini nge-build karakter gue menjadi lebih baik, nge-build gue menjadi orang yang lebih disiplin, lebih berani, lebih fisik dan endurance-nya juga lebih daripada gue yang sebelumnya. Memotivasi gue untuk menjadi lebih baik. Ya yang pasti kalau dari istri gue nggak melarang. Karena istri gue orangnya sangat-sangat support. Kita bukan nyakitin orang untuk kriminal loh. Kita kan sport. Kita gebuk-gebukan mungkin berdarah. Selesai kita rangkulan, ya udah selesai. Dan sport. Orang tua gue juga mendukung. Mungkin ibu gue yang kapan nih mau udahan. Karena ibu gue nggak terlalu suka dengan gitu olahraga ya, action gitu. Cuman ya gue selalu kayak kasih pengertian kalau ini olahraga, ini bukan sekedar pukul. Kita mikir loh. Di MMA ini mungkin banyak orang yang masih belum paham, dipikir wah ini olahraga sadis banget. Sebenarnya kalau kalian tahu, dan kalian sudah terjun di dalam sini, kita ngatur strategi gitu. Oh lawan main di ground, bagaimana supaya kita defense nggak jatuh ke bawah. Oh lawan lemah di atas, bagaimana caranya kita bawa dia ke bawah. Sebenarnya kita kayak main catur. Kita ya cuman bedanya sambil main catur sambil fisik lo juga harus kuat untuk melakukan itu gitu. Ya harapan gue untuk MMA di Indonesia mudah-mudahan ya pelan-pelan bisa semakin besar dan semoga bisa membuat para atletnya yang ada di dalam MMA Indonesia atau One Pride Pro Never Quit bisa lebih sejahtera, mulai dari mungkin masalah sponsorshipnya atau apa, itu kan semua memang harus pelan-pelan kita membuat self awareness dari penonton sampai akhirnya para sponsor bisa mendukung olahraga ini, semuanya bisa mendukung olahraga ini supaya menjadi lebih besar lagi dan fansnya jadi lebih banyak lagi. Otomatis para fighter dan juga para atletnya bisa lebih sejahtera lagi. Itu harapan gue ke depannya.
Menurut gue gelagat MMA di Indonesia makin makin membesar dan makin banyak juga memberikan kesempatan kepada atlet-atlet dan anak-anak muda Indonesia untuk yang suka dengan bela diri. Dulu-dulu mungkin kalau di luar negeri orang tahu dengan segala namanya itulah di mau yang di worldwide ataupun yang di Asia, orang itu masih belum terlalu tahu apa itu MMA. Dengan adanya One Pride, masyarakat Indonesia itu menjadi lebih punya wawasan bahwa oh ini loh olahraga mixed martial arts, bukan cuman striking tetapi juga ada ground fighting. Menurut gue bagus juga untuk memberi pengetahuan kepada orang-orang bahwa kan selama ini tuh kan image-nya kalau main ground fighting orang ngerasa kayak ih kok peluk-pelukan sih. Men, dengan adanya One Pride, dengan adanya MMA, di situ baru oh ternyata bahaya ya. Kalau kita tidak menguasai ground fighting, grappling, di bawah itu bahaya sekali. Lu bisa kena choke, lu bisa kena kuncian-kuncian yang bisa mematahkan tulang. Dari One Pride membuat jadi masyarakat menjadi lebih tahu dan lebih punya wawasan tentang bela diri ini. Ya kita punya wadah sekarang. Dengan One Pride Pro Never Quit ini kita punya wadah untuk ya kalau memang kalian suka dengan bela diri dan kalian pikir kalian mampu daripada kalian menjadi orang yang suka ngebully berantem di luar, come join jadi fighter di One Pride Pro Never Quit dan let's see apakah lo benar-benar punya skill seperti itu di sini.